waktu seharusnya momen-momen malam itu kita rasain nikmat bercanda-bercanda kan, nggak taunya ini yang cewek langsung kesurupan aja gitu kan. Dia ini benar anak kecil, dia senang sama kakak ini katanya, dia senang kakak ini baik katanya kan, dia mau ngajak kakak ini main, mau bawa teman cewek aku ini main, bahkan mau bawa keluar. Dia balik udah nyampe di pos, kita masih aja kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel sama gue Enji. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Di episode kali ini gue kedatangan tamu dari jauh banget dah. Dia harus naik pesawat ke sini ya. Kenalan dulu dong bang, namanya siapa? Putra Bang Putra dari mana nih? dari Padang. Wah jauh banget guys. Dari Padang. Sebelumnya gue mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah subscribe Selatan Jakarta, dan yang belum subscribe tolong di subscribe, di komen, di like yang banyak di Selatan Jakarta biar kita jadi semangat buat ngupdate video-video terbaru dari kita. Oke nih bang, langsung aja nih, gue mau nanya, malam ini lo mau bawain cerita pendakian di gunung mana nih? Gunung Kawi di Blitar, Jawa Timur. Kapan tuh kira-kira lo naik? Kalau nggak salah di akhir bulan 1 tahun ini dah. Bulan 1 tuh berarti ya. Januari ya? Januari. Masih baru dong bang berarti. Baru ya? banget. Aduh, kira-kira lo naik berapa orang tuh? Kita naik 10 orang, 8 cowok, 2 cewek. Wah seru nih kayaknya. Sebelum gue traveling lebih lanjut lagi ke Blitar, gue mau ngingetin kalau cerita yang mau dibawain sama Bang Putra ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi melainkan untuk diambil sisi positifnya yang banyak. Oke, jadilah smart netizen. Oke bang, gue nggak sabar buat dengerin ceritanya Bang Putra. Mari kita traveling ke Blitar malam ini. Siap. Oke, gimana bang ceritanya? Kan ceritanya awal baru sampai Jakarta nih. Jadi ada teman sana mau naik Gunung Kawi, ajakin, ya udah ayo naik Gunung Kawi dari Jakarta langsung ke Blitar. Kan baru datang dari Sumbar nih, dari Padang. Jakarta dulu langsung ke Blitar. Itu sendiri? Sendiri. Nyampe di Blitar, semalam dulu tempat teman, di base camp dia. Habis itu besok paginya kita prepare menuju ke posko. Kita lewat jalur via Precet. Iya. Itu nyampe di situ sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an. Itu udah ketemu sama yang 10 temennya itu? Udah ngumpul semua. Udah nyampe di pos malahan kan. Jam 10, jam 11, jam setengah 11 kita mulai start. Setengah 11 start. Pertamanya enjoy aja, nyantai kita kan. Kayak biasa pendaki biasanya aja. Enak, nyantai, ngobrol-ngobrol. Nggak tahu kenapa yang cewek satu ini belum jauh jalan, belum nyampe habis pos 1 baru habis pos 1 dia udah mulai ngelamun gitu, ngelamun sendiri aja dia kan, udah mulai kosong pandangnya. Benar kejadian pas kita bayangin aja, dari pos aja ke pos 2 dari jam 11 kita udah nyampe di pos 2 jam 5. Oh, normalnya biasanya? Biasanya palingan itu tuh sekitar 3 jaman. Oh gitu. Ya, kalau jalan biasanya aja kan 3 jam, 3,5 jaman lah gitu kan. Ini seharusnya udah nyampe puncak gitu, atau di pos 3 kan tempat ngecamp. Nggak taunya baru nyampe pos 2. Ya udah, karena udah mau maghrib kita lanjut ke pos 3 nanggung. Jalan maghrib nggak enak lah gitu kan. Udah kita putusin ngecamp di pos 2, buka tenda di pos 2. Habis itu rutinitas biasa aja kan, buka tenda, makan, sarapan. Habis maghrib udah
waktu seharusnya momen-momen malam itu kita rasain nikmat canda-bercanda kan, nggak taunya ini yang cewek langsung kesurupan aja gitu kan. Surupan apa tuh? Yang dibilang katanya kan anak kecil gitu kan. Emang iya, sebelumnya di jalur dia udah wanti-wanti ada anak kecil yang ngikutin dia katanya kan, waktu pas naik ke pos 2 itu kan. Nggak taunya nyampe habis maghrib tuh kesurupan, kemasukan anak kecil katanya. Anak kecil kita lihat, ya namanya orang kesurupan kita introspeksi lah kan, seenggaknya nanya-nanya gitu kan. Katanya dia ini benar anak kecil, dia senang sama kakak ini katanya, dia senang kakak ini baik katanya kan, dia mau ngajak kakak ini main Oke. gitu kata anak kecil ini. Pokoknya anak kakak ini baik katanya kan, aku senang, aku mau ngajak dia main katanya. Terus karena kita panik, ini kan yang 10 orang yang tahu kondisi trek, belum ada yang pernah sama sekali naik Gunung Kawi. 10-10-nya itu. 10-10-nya. Termasuk abang Iya. juga. Jadi karena panik ya kayak rutinitas biasa aja kan, gimana pasrah, paling bantu-bantu sama doa doang, ayat-ayat gitu doang kan, udah keluar. Palingan jelang waktu 10 menit doang masuk lagi, langsung pingsan, geletak, udah masuk, nggak sadar lagi. Dia ngoceh terus di tenda, ngoceh-ngoceh. Pokoknya dia intinya mau bawa teman cewek aku ini main, bahkan mau bawa keluar dia Oke. gitu. Setiap mau keluar, dia itu minta garam terus sama kita, garam, minta garam, dimutin. Asal udah dikasih garam dia keluar, sadar lagi gitu istilahnya kan. Pokoknya semalam itu yang seharusnya kita nikmatin banget, nggak ada pokoknya malam itu. Sibuk sama dia aja, ngurus dia aja jadinya. Herannya itu aja, gimana ya, biasanya kan kalau sekedar kesurupan kayak gitu sekali 2 kali, paling lamanya palingan 3 kali, nggak harus tiap 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 waktu aja gitu kan. Ini pokoknya semalam full itu kayaknya dia kesurupan terus. Sampai pagi itu berarti. Sampai jam berapa tuh, sekitar sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Iya, itu kita kayak di rolling gitu, yang mau istirahat gitu kan, ujung-ujungnya pokoknya dia apit lah, pokoknya dia itu tidur, supaya takutnya ntar kita tidur semua dia keluar gitu. Bahkan beneran dia udah mau buka kan tenda, dia kan kesurupannya dalam tenda nih, kita tutupin tenda, dia udah mau buka tenda itu mau keluar gitu kan. Mau dibawa keluar Mau- malam-malam. ya mau bawa main kata anak kecil itu. Habis itu paginya, pokoknya yang jelas malam itu kita sibuk sama dia aja kan. Paginya kita mulai prepare lagi, muncak. Tapi dia udah sadar. Udah sadar, cuman udah keputusin juga sama dia, gimana, mending nggak usah lanjut kata gue kan, mending kita turun aja sampai sini. Turun kita, nggak usah lanjut kata gue, nggak apa-apa walaupun aku jauh dari Padang kata gue kan, mau naik Kawi nggak masalah kata gue kan, kalau kayak gini kondisinya nggak usah dipaksain. Dia nggak enakan sama aku karena udah jauh-jauh dari Padang mau naik Gunung Kawi, dia yang ibaratnya dia yang backup di sana. Sorry bang, sebelumnya berarti temen-temennya ini emang udah di Blitar, orang Blitar Orang asli. Blitar asli semua, Semua 99-nya. 99 Oke. Makanya ketemunya pas di Blitar itu langsung. ketemunya di Blitar. Nah jadi dia merasa nggak enak, yaudah bang kita tetap lanjut ke puncak aja katanya kan, soalnya bang udah jauh-jauh katanya kan, nggak enak katanya kan. Dia maksain karena segan sama aku aja kan. Ya udah beneran nih, ya nyampe kita lanjut. Nah, jadi kan kita dari pos 3 itu mulai jalan ke puncak, hal yang nggak kita inginin terjadi gitu kan.
yang salah satu cewek satu laginya udah mulai berasa dingin di trek mau muncak itu. Itu sekitar pukul jam berapa? Sekitar jam 9-an, soalnya kita mulai dari tenda jam 2 itu kan, dari pos 2 itu sekitar jam setengah 8 mulai jalan. Oke. Dari pas mulai summit Iya. dari pos 2. Iya. Jadi sekitar jam 9-an lah. Dia itu udah mulai berasa kedinginan di trek. Itu belum nyampe puncak gitu. Jadi dia udah ngomong, kebetulan aku bawa baju kemeja gitu kan, kemejanya agak tebal, udah aku kasihin sama dia. Yang teman dia juga dikasihin jaket, udah 3 lapis itu. Dia baju kaos dia kan naik cuman pakai baju kaos, pakai baju kemeja aku, terus jaket. Karena kita naik 10 orang, rame kan, jadi inisiatif yang 3 orang duluan muncak. Ibaratnya persiapan nyampe muncak, yang belakangan ini tinggal makan, tinggal ngopi aja lagi pas nyampe puncaknya gitu kan. Udah, aku termasuk salah satunya gitu. Salah satu yang di 3 bawah. orang duluan. Oh, 3 orang duluan. Jadi aku duluan nyampe puncak, udah kita masak, udah bikin kopi. Nggak lama, rombongan ini nggak lama, ada pas banget lah istilahnya. Kita selesai, orangnya datang, nggak taunya dia udah menggigil gitu kan, udah kayak bisa disebut IPO juga sih, IPO ringan, IPO apa tahapnya kan nggak tahu kita. Jadi udah itu udah nggak karuan, kita kasihin jaket semua kan, kita rebus air panas kayak biasa lah, kayak antisipasi IPO, gejala IPO pertama aja kan. Udah palingan sekitar setengah jaman lah kemungkinan udah hilang tuh, bisa diatasi gitu IPO-nya gitu kan. Itu udah dikasih apa aja tuh berarti? Dikompres sama air panas. Terus jaket SB, kita kebetulan bawa SB ke atas kan. Jaket itu udah 4 tuh, jaket sama kemeja aku ya, kemeja 3, jaket 3, kemeja aku 1, terus SB lagi, terus dipeluk tuh sama teman cewek yang satu lagi. Udah dibawa ngobrol aja terus, pokoknya jangan tidur, itu aja lah istilahnya kan, jangan merem matanya. Alhamdulillah setengah jam paling lama selesai. Nyampe di puncak itu kan beneran kayak view itu nggak dapat sama sekali. Kenapa tuh? Karena kabut, terus anginnya kencang banget. Padahal sampai puncak itu Udah siang padahal kan. udah sekitar Jam 10-an lah, jam 10, jam setengah 11-an. itu ada kayak hujan gitu nggak? Nggak ada. Tapi kabut Sama badai aja. wow. Itu beneran view nggak dapat sama sekali kan. Nggak terlalu lama kita di puncak jadinya, karena angin kencang, kabut, view-nya nggak ada yang kita lihat kan. Ya udah, palingan momen doang, ambil dokumentasi foto doang, bentar udah turun. Jadi kita mulai turun, nyampe di tenda lagi di pos 2 kan, sekitar jam berapa tuh, sekitar jam 2-an lah. Oke. Kita mulai Dari turun mulai jam 10. dari jam 11. Oke. Ya, jam Jadi berarti 11-an. mutusin untuk turun itu jam 11. Ya, jadi kita turun santai aja nih. Kan ada cewek 2 kan, dia tuh kayak fisik yang kesurupan semalam itu lemah banget. Jadi nggak bisa dipaksain gitu kan, beneran lemah banget dia. Kayak dituntun gitu jalannya turun. Sampai jam 2 di pos, nyantai dulu kita di pos, di pos 2 itu tempat tenda, masak. Mulai kita turunnya jam 5 dari pos 2. Tuh 2 cewek itu Yang 2 cewek itu kayak biasa, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Oke. udah masih aman lah gitu kan, udah sarapan bareng kita turun jam 5, karena turun nyantai. Habis maghrib di jalan kesurupan lagi.
Itu di pos mana tuh? Sekitar Itu mungkin sekitar pos satuan lah Pak itu tuh. pos. Udah mau nyampe pos 1. Ya gitu, jalur turun pos 1 gitu kan. Itu udah kesurupan lagi. Kesurupan sama anak-anak kecil lagi tadi. Ya udah, kita urusin lagi kayak gitu kan. Mau nggak mau kita udah selesai itu kan, ya kayak biasa kita cerita, kita tanya lagi kan, nggak taunya anak kecil tadi juga yang masuk gitu. Habis itu kita turun ke nyampe, kita sempat kesasar dulu noh, misah sama yang 3. 3 yang mana nih? Ada anak rombongan dia juga, rombongan kita kan, cuman yang bertiga ini kayak gimana ya, selangaan gitu kata orang. Selengean. Selengean ya, selengean. Jadi dia turun duluan, ngejar nih, mau Apa duluan, yang mau dikejar? nggak tahu dah. Jadi dia turun duluan karena Gunung Kawi itu banyak simpang ya kan. Ya udah nyasar dia. Seharusnya kita kan regis di Precet nih, dia turunnya nggak tahu di pintu masuknya satu lagi, apalah nama pintu masuknya itu nggak tahu juga lah, pokoknya nggak di situ dia keluar gitu kan. Hanya cuma 3 orang itu aja. Ya yang 3 itu, Yang 7-nya yang sih. 7-nya bareng sama kita semua. Bareng itu posisi udah malam sekitar jam 9 lah, sekitar jam 9-an. Oke. Nyampe turun balik, udah nyampe di pos kita masih aja kesurupan itu cewek. Di pos regis itu kesurupan lagi cewek kan. Jadi karena mungkin aku iseng, nggak tahu juga sih sebenarnya, kalau abis dia kesurupan tuh aku udah minta maaf juga sama dia kan, sama teman-teman yang lain soal keisengan aku tuh tadi. Dia kesurupan, aku tanyain, loh kok ngikut sampai ke sini, kata aku kan, sama yang anak kecil yang masuk ke dalam tubuh dia itu. Emang sebelumnya iseng apa nih bang? Iseng nanya gitu kan, ngapain nyampe ngikut ke pos ini ke bawah. Oh iseng nanya. Ya jauh banget mainnya, kata kan, masa iya dari atas sampai ke pos ini, kata kan, biasanya kalau mau main nggak nyampe ke bawah sini, kata aku. Mau ikut pulang, ayo ikut aku pulang, kata aku. Waduh. Aku gituin iseng gitu kan, di pos itu tuh jauh banget mainnya, yaudah jangan ikutin, kata kan kita niatnya baik naik, kata kan, nggak ada ganggu juga, kata aku. Kalau senang sama dia yaudah ikut aja pulang, kata aku gituin. My God. Sama anak kecil yang kesurupan itu, sama yang masuk ke dalam cewek itu kan, sambil bercanda-bercanda aku malahin kan. Karena istilahnya gimana ya, jatuhnya kalau orang Minang ngomong udah gondok lah istilahnya gitu kan. Masa iya mulai dari pertama mendaki aja sampai turun gitu kan, sampai pos juga masih aja kesurupan gitu kan. Jujur itu hal pertama kali yang ku alami itu, Berurusan sama hal-hal mistis gitu. hal mistis sampai pos turun gitu kan, sampai pos. Oke, tapi itu pas ceweknya keluar pas kapan tuh? Pas kesurupan. Kesurupannya Pas udah di bawah, apa yang pas abis nanya-nanya kayak gitu, terus dia langsung keluar sendiri? pas di bawah, pas Di base camp? di base camp itu Dibantu sama orang atau emang dia keluar sendiri? ada dibantu nggak sih, cuman ada dari rombongan kita palingan baca ngaji-ngaji doa doang. Habis itu dia keluar sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi aman sampai sekarang nih? Alhamdulillah aman ceweknya. Karena banyak narsum yang udah cerita nih kayak Iya. setelah kesurupan atau dia ngikut nih, dia pasti sampai rumah juga gitu, banyak sih. Tapi ini cewek ini aman nih? Aman. Alhamdulillah aman lah gitu kan. Beneran itu pengalaman pertama kali itu. Oke, menarik ya, kesurupan dari atas mau naik sampai bawah. Terus nih bang, Iya. kan mau nanya nih, Iya.
ada kapok nggak buat naik lagi ke situ? Kalau ke Gunung Kawi kayaknya nggak ada kapoknya. Nggak ada kapok. Cuman kapoknya karena yang pergi backup itu orang yang belum pernah ke situ juga. Oh, Itu cuman kapoknya. Palingan kedepannya cari yang udah tahu pro trek gunung lah. ya. Yang tahu trek situ lah, misalnya naik gunung mana dia udah pernah ke situ, itulah istilahnya. Terus nih kan di Sumatera juga bukannya ada gunung nih bang, nggak mau nyoba yang di Sumatera dulu? Banyak. Nggak mau coba di sana? Atau ini gunung pertama kalinya atau emang gimana? Gunung kesekian kalinya. Kesekian kalinya? Iya. Kalau di Sumatera kan ada 7 gunung itu. Udah naik di Sumatera semua? Semua belum. Belum. Palingan 4 gunung baru. 4 gunung. Iya, yang di Sumatera. Oke, berarti ini bukan trek pertama kali ya? Bukan. Udah pernah naik gunung di Sumatera. Kirain Sumatera belum, udah langsung ke Blitar. Belum. Oke, terus mau ngetrek rencana gimana? Ke apa, Raung ada. Ke apa? Raung. Raung, daerah mana? Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Timur. Raung, Jawa Iya, kalau Timur. nggak salah ya Jawa Timur. Ke daerah Jawa Timur. Mm-mm. Oh, mau sekitaran Jawa berarti ya? Iya. Mau Soalnya explore. mau netap di Jawa soalnya kan. Tapi nih, kan katanya pengalaman pribadi ketemu sama yang kayak gitu-gitu atau hal-hal di luar nalar nih. Iya benar. Kapok nggak ketemu hal kayak gitu? Atau kayak ada manfaatnya nih ketemu sama orang kayak explore kayak gini gitu? Kapok sih, dibilang kapok enggak ya. Kayak takut gitu atau nggak mau lagi ketemu-temu kayak gini lagi? Alhamdulillah nggak ada kepikiran kayak gitu. Malahan gimana ya, maaf kata aja, bukannya nyombong atau apa ya. Secara pribadi yang real, kalau untuk di gunung ya belum pernah ketemu ibaratnya yang tatap, Lihat mata. yang lihat mata gitu kan, belum pernah. Cuman anehnya kan aku tuh lebih suka bau bunga-bunga melati gitu. Bawa? Suka Enggak, bawa? Oh enggak, cuma suka hanya suka suka. cium bau bunga melati, itu paling suka aku. Kayak di gunung, kayak di trek-trek gitu kan, kan ada tuh di beberapa titik-titik yang kata orang mistis itu kan pasti ada ntar kecium bau-bau bunga melati gitu kan. Aku suka tuh. Kalau teman-teman lain, Aneh. kalau udah cium bau itu dia udah Pasti takut kan? takut. Ibaratnya dia nggak noleh lagi jalan tuh, nah langsung naik aja ke atas lagi kan. Kalau aku malahan aku nikmatin. Oke, terus satu kali lagi pertanyaan aku, ada nggak pesan-pesan dari si anak kecil itu di gunung itu harus ngapain atau dia nitip pesan gitu ke kalian? Pesan nggak ada, cuman ngomongan dia cuman mau ngajak main itu doang, nggak. Oh, usil main Iya. aja berarti ya? Dia ngomong itu aja, dia senang sama kakak ini katanya kan, dia kakak ini baik, dia mau ngajak kakak ini main katanya. Bahkan udah sampai mau dibawa keluar tenda kan malam-malam itu. Guys, seru banget ceritanya Bang Putra. Oh ya Bang Putra, saya thank you banget nih karena Oke, udah oke, mau siap. sharing-sharing di selatan Jakarta. Gue juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya yang punya cerita pendakian horor lainnya, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Gue Nggi dan Bang Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.